Sahabat, seorang tokoh yang bersaksi atas zamannya, menyuarakan ketidakadilan zamannya, menyuarakan ketidakbebasan zamannya, ia akan hidup lebih panjang dari umur fisiknya. Ia akan dikenang dari generasi ke generasi, bahkan setelah kematiannya. Ini pengantar yang kuat untuk kita masuk ke dalam diskusi bulanan Komunitas Puisi Esai ASEAN ke-13. Ini sekaligus juga tahun ke-100 dari Mohtar Lubis, seorang sastrawan, seorang jurnalis, seorang penulis dengan sikap politik yang begitu tegas. Pembicara kita kali ini sahabat kita Dr. Imam Kalyubi yang akan secara khusus membahas karya Mohtar Lubis, novelnya yang dikenang Harimau. Saya memperluas diskusi, tapi menukik kepada satu personality yang jarang, seorang Mohtar Lubis, seorang sastrawan, jurnalis, penulis dengan sikap politik yang tegas. Kita mulai dulu justru dari buku ini, Catatan Subversif karya Mohtar Lubis. Yang unik dari buku ini memang terbitnya di tahun 1980 oleh Sinar Harapan, tebalnya 503 halaman. Tapi yang unik di buku ini itu adalah kumpulan catatan harian Mohtar Lubis ketika ia di penjara. Mohtar Lubis di penjara sejak tanggal 22 Desember 1956 dan 17 Mei 1966. Hampir 10 tahun Mohtar Lubis mendekam di penjara, namun jiwanya tidak di penjara, jiwanya merasa lepas. Ia tetap menulis dari dalam penjara. Lebih banyak yang ia tulis adalah renungannya berupa catatan harian, terutama puisi-puisi. Kita cuplik satu. Ini satu puisi yang ditulis oleh Mohtar Lubis dari dalam penjara. Saya bacakan sedikit. Di kelam angkasa menyala terang sebuah bintang kasihmu, lebih cemerlang dari semua bintang. Puisi ini ia tulis tanggal 1 Juli 1965 ketika seorang diri di dalam penjara. Ia memperingati 20 tahun pernikahannya dengan istrinya. Apa daya, istrinya di rumah, tapi ia sendiri mendekam di penjara. Namun hanya tubuhnya di penjara, jiwanya terbang berkelana ke langit luas, sehingga ia melihat begitu banyak bintang-bintang cemerlang di sana. Tapi ada sebuah bintang yang lebih cemerlang dari semua bintang, itu adalah cinta dari istrinya. Salah satu cuplikan karya Mohtar Lubis di dalam penjara. Tapi mengapa Mohtar Lubis di penjara? Sejarah mencatat bahwa ia di penjara dan juga dilepaskan kemudian tanpa pengadilan. Yang kita dengar saat itu, ia dituduh karena hariannya, korannya memuat surat-surat seorang petinggi militer bernama Zulkifli Lubis, yang saat itu oleh pemerintah pusat, Zulkifli Lubis dianggap menentang atasannya di militer, konflik internal militer
dan juga menentang pemerintah, tapi Mohtar Lubis memberikan ruang yang cukup bagi opini dan pandangan seorang petinggi militer. Tapi siapa itu Zulkifli Lubis yang ia berikan tempat yang luas di korannya? Ini Zulkifli Lubis, ia seorang kepala staf Angkatan Darat tahun 55, dan ia juga pendiri dan ketua pertama Badan Intelijen Negara yang terus berlanjut sampai sekarang. Jadi kita lihat Mohtar Lubis di penjara gara-gara korannya memberi tempat kepada opini-opini seorang petinggi militer yang mengekspresikan kemarahannya atau rasa ketidakadilannya kepada pemerintah pusat. Dan kemudian tahun 61, 5 tahun kemudian, Mohtar Lubis dibebaskan. Namun 3 bulan kemudian ia ditangkap lagi. Kali ini berbeda lagi alasannya, karena ia menyampaikan pidato. Ia hadir dalam Kongres Institut Pers Internasional di Tel Aviv, Turki. Dan sebagai seorang pejuang pers, Mohtar Lubis saat itu di dunia internasional menyampaikan kritiknya kepada pemerintah Indonesia di bawah Soekarno, karena ia melihat Soekarno yang sekarang ini berbeda dengan Soekarno muda. Soekarno saat itu di tahun 50-an, itu Soekarno yang dianggap sudah menuju kepada Soekarno yang dianggap Soekarno tua yang lebih otoriter. Dan ia pun ditangkap di sini, kemudian kembali dipenjarakan. Dia dibebaskan di era Orde Baru tahun 66 ya. Jadi bebasnya karena terjadi perubahan rezim di sana. Namun kembali kita masuk di sini di era Orde Baru, kembali ia menulis Nirbaya catatan harian Mohtar Lubis dalam penjara Orde Baru. Mohtar Lubis pun kembali di penjara di sini, dan kasusnya yang kemudian menjadi satu tuduhan yang kembali tidak terbukti, itu soal kasus Malari. Jadi Malari ini peristiwa 15 Januari di tahun 74, ketika sejumlah aktivis mahasiswa dari UI terutama di Jakarta protes keras sekali akibat pemerintah yang dianggap terlalu mendewa-dewakan investasi asing terutama dari Jepang. Ketika datang Perdana Menteri Jepang ke Jakarta, Tanaka, aksi protes itu meledak dan berbagai mobil merek Jepang itu dibalikan, dibakar. Aksi mahasiswa pun berubah menjadi satu kerusuhan. Mohtar Lubis kemudian dianggap terlibat dalam aksi Malari, tapi apakah benar ini karena kritik terhadap investasi Jepang, ataukah juga ini bagian kembali dari konflik internal militer? Semua analisa terjadi dan semua analisa tersedia untuk dibaca. Semua bisa mengambil sikapnya masing-masing. Tapi terlepas apakah Mohtar Lubis itu terlibat apa tidak dalam Malari, kemudian kita melihat kasusnya, ia pun dibebaskan, dan sekali lagi tanpa pengadilan, dan ia dinyatakan juga tak ada bukti terlibat dengan kasus Malari. Namun jelas pula Mohtar Lubis dikenal ia acap kali, bahkan setelah dipenjara pun tetap saja ia acap kali melakukan kritik yang tajam tanpa basa-basi, dengan bahasa yang straight, yang lurus, yang sederhana, dan langsung kepada pokok kritik. Itu karakternya. Dan kemudian juga contohnya di sini Mohtar Lubis pun melalui reportase jurnalismenya sebagai seorang penulis juga ia membongkar korupsi Pertamina. Salah satunya juga ia sampai kepada Jaksa Agung, ia tantang Jaksa Agung untuk mengusut Ibnu Sutowo. Yang kita lihat di sini bahwa Jaksa Agung tak menerima tantangan Mohtar Lubis untuk mengusut Ibnu Sutowo. Itu situasinya. Namun juga kita lihat di sini tak hanya Mohtar Lubis mengkritik Orde Lama atau mengkritik Orde Baru,
ia pun juga mengkritik kondisi masyarakat, termasuk di sini adalah ia memprotes penghargaan Ramon Magsaysay. Karena kala itu, Ramon Magsaysay memberikan penghargaan internasional kepada Pramudia Anantatur. Tokoh sastra di Indonesia pun tak lepas menjadi satu target dari kritik Mohtar Lubis. Kenapa Mohtar Lubis mengkritik keras sekali? Ini alasannya. Karena menurut Mohtar Lubis, Pram tak lain adalah pemimpin yang ikut menindas sesama seniman yang memiliki pandangan yang berbeda ketika Orde Lama berkuasa, ketika Pram pun memiliki kebebasan dan ia dianggap tidak akomodatif, bahkan ikut memberikan satu pandangan yang represif kepada sesama seniman yang berbeda pandangan. Dan Pram mendapatkan hadiah Ramon Magsaysay tahun 95, Mohtar Lubis mendapatkannya 10 tahun sebelumnya, tahun 85, dan Mohtar Lubis bersama 26 tokoh sastra saat itu, termasuk Taufik Ismail dan Renda, memprotes ini keras sekali. Jadi lebih dari tokoh sastra yang lain, Mohtar Lubis bahkan datang ke Filipina. Ia kembalikan penghargaan yang pernah diterimanya karena ia katakan, saya tidak ingin berada sebagai sesama penerima penghargaan dengan tokoh yang di zamannya ikut mengekang kebebasan dan mengecam kebebasan sesama seniman yang berbeda pandangan. Tentu saja Pram membela diri dan ia katakan ia tidak melakukan aksi-aksi yang represif karena ia tak punya kekuasaan. Ia hanyalah beropini, dan beropini pun dijamin di zaman yang bebas. Nah, kita lihat di samping ia bersikap secara politik, Mohtar Lubis tetap saja berkarya, membangun legasi. Ini beberapa hal yang sempat ia dirikan, yang sempat juga ia ikut tumbuhkan, antara lain Kantor Berita Antara yang sampai sekarang ini masih berdiri. Mohtar Lubis ikut menumbuhkannya. Ia pun ikut membangun majalah Sastra Horizon, yang dulu majalah ini sangat-sangat dianggap begitu kuat pengaruhnya di dunia sastra. Mohtar Lubis juga ikut mendirikan dan menumbuhkan Koran Indonesia Raya, tapi koran itu sekarang sudah tak lagi terbit. Namun kiprah koran itu dalam menegakkan jurnalisme yang kritis, yang tegas soal apa yang benar, apa yang salah, tetap dikenang. Dan juga ia ikut mendirikan Yayasan Buku Obor yang terus berdiri sampai sekarang, menerbitkan buku-buku yang inspiratif. Namun juga di samping berbagai lembaga yang ia buat, Mohtar Lubis pun meninggalkan banyak karya-karya yang dikenang sampai sekarang. Salah satunya novel Harimau-Harimau yang menjadi bahasan kita sekarang ini. Ini satu dari 6 novel utama yang ia buat, yang ke-6-6-nya dianggap kokoh, kuat kualitasnya. Ia juga meninggalkan 3 kumpulan cerpen utama. Ia juga membuat puisi, membuat drama, cerita anak, dan aneka karya-karya non-fiksi, termasuk berbagai reportase jurnalisme yang mengantarnya kepada penjara. 100 tahun Mohtar Lubis. Tahun ini 100 tahun Mohtar Lubis, kita merindukan sosok sastrawan, jurnalis, penulis seperti Mohtar Lubis yang memberi kesaksian kepada ketidakbebasan zamannya, kesaksian kepada ketidakadilan zamannya. Dan Mohtar Lubis katakan itu tegak lurus saja, dan ia ambil segala risikonya, termasuk ketika ia harus masuk penjara tanpa pengadilan. Mengenang Mohtar Lubis, kita mengenang seorang sastrawan, seorang penulis dengan sikap politik yang tegas. Kita rindukan tokoh seperti ini. Salam.